Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak ada kalimat yang pantas keluar dari seorang mukmin membasahi bibir-bibir kita kecuali kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Ini bulan, ini hari-hari yang begitu luas dan begitu mudah bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang begitu mudah kita untuk menjalankan segala bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syufudati syayatin nadal mudadi yaqabil haq akbil wa yaqabil sar aksil. Setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan terbelenggu, sulit untuk menggoda orang-orang yang sedang beribadah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nada munadi, malaikat senantiasa membisikkan kepada kita, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, sekarang saatnya kalian mencari kebaikan, beramal soleh yang banyak. Kemudian wahai kabilal sar aksil, wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat, melakukan kezaliman, berbuat banyak dosa, saatnya kalian berhenti. Mudah bagi kita melakukan kebaikan dan juga ketaatan di bulan ini, karena ini adalah bulan diidam-idamkan orang-orang yang terbaik sebelum kita. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, orang-orang salafus soleh, orang-orang terbaik sebelum kita, mereka berdoa, Allahumma balikna ila Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bisa jadi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, bisa jadi karena selepas bulan Ramadan tahun yang lalu kita dihadirkan kesedihan dalam hati kita bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Kemudian kita senantiasa berdoa, menyisipkan doa, ya Allah, pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, tidak lain adalah sebab doa kita. Allah telah mengabulkan doa-doa kita. Maka dari itu senantiasa kita harus memperbanyak amalan-amalan kita dan tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Bisa jadi ini adalah hari-hari yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka, hari-hari yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, khususnya kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahman wa rahimakumullah, pada tahun ke-13 kenabian Nabi SAW, yaitu tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ayat ini turun, tidak sedikit dari para sahabat bertanya, karena saking inginnya menunaikan puasa dengan sempurna dan mendapatkan janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengklarifikasi kepada Nabi SAW tentang persoalan-persoalan yang memungkinkan bagi sementara kalangan merasa sulit menunaikan puasa, bukan karena tidak ingin atau sulit menunaikannya, akan tetapi dikarenakan kondisi tertentu saat itu. Maka para sahabat SAW, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, yaitu, wahai Nabi, ya Rasul, berapa lama kita harus berpuasa?
pertanyaan para sahabat ini bertanya tentang durasi dan kapan puasa itu akan dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab di ayat selanjutnya, yaitu ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Sebuah kalimat yang menyejukkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kada banyak, beberapa hari saja. Jadi waktu para sahabat bertanya, berapa lama kita harus berpuasa wahai Nabi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ayyaman ma'dudat. Kada banyak, beberapa hari saja. Ini adalah suatu kalimat yang menyejukkan. Bagaimana mungkin apabila kita mendapati jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, puasa 1 bulan penuh, puasa bulan Ramadan yang sebelumnya kada suruh puasa, tiba-tiba disuruh puasa 1 bulan penuh. Pasti banyak yang mengeluh, wah banyak benar lah, wah lawasnya lah, wah kok begitu, nah kok begini gitu. Jadi bagaimana caranya orang menerima sebuah perintah atau informasi yang bahkan informasi tersebut tidak merugikan atau tidak menyulitkan bagi pendengarnya, melainkan menyenangkan bagi si pendengar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apabila Bapak Ibu pergi ke toko atau ke mall hendak belanja, betakun harga barang, Pak ini harganya berapa? Ini 1 juta. Harga yang ini Pak berapa? Ini 999.999 rupiah. Kira-kira pilih yang mana? 999.999 rupiah. Padahal beda 1 rupiah aja. Tapi dari segi psikologi kita bisa menilai bahwa kemampuan kita berada di 999.999 rupiah, bahwa kita dapat mampu mendapatkan barang tersebut. Itulah yang mungkin dirasakan para sahabat ketika mendengar ayat ayyaman ma'dudat. Ketika ayat perintah puasa itu turun, para sahabat pun sejuk mendengarnya, karena dirasa tidak memberatkan begitu. Karena bulan puasa itu juga disebut dengan bulan tarbiyah, yang sebelumnya belum pernah puasa terus belajar puasa, yang sebelumnya belum pernah atau jarang ke musola, bulan puasa sering ke musola, yang sebelumnya berinfak seminggu sekali setiap hari Jumat, setiap Ramadan, selama Ramadan kita rajin mengisi kotak amal, harus banyak-banyak, ya 2.000 sehari, kan apa. Itu yang disebut dengan bulan tarbiyah. Karena kata Nabi, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang secara terus-menerus walaupun nilainya sedikit. Itulah yang disebut dengan bulan tarbiyah, yaitu bulan suci Ramadan. Jemaah salat tarawih rahiman wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya al-hasanatul lati ba'daha, kata Rasul, kebaikan tersebut dikatakan diterima oleh Allah, atau isyarat kuat ibadah itu diterima adalah kita bisa menghadirkan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Qiyamul Lail yang kita kerjakan di bulan puasa tahun lalu itu bisa dikatakan baik atau isyarat itu diterima ketika kita bisa menghadirkan Qiyamul Lail di tahun ini. Qiraatul Quran yang kita kerjakan di tahun lalu, di bulan suci Ramadan tahun lalu, bisa kita cermati atau bisa kita anggap itu diterima, yaitu ketika kita bisa mengerjakan kebaikan tersebut di bulan Ramadan tahun ini. Sedekah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun lalu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu sudah diterima atau belum? Kita perlu berpikir atau kita berusaha untuk menghadirkan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik daripada kebaikan yang sebelumnya kita lakukan di Ramadan tahun ini.
Karena kata Nabi, al-hasanatul hasanatul lati ba'daha. Kebaikan itu bisa dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyarat kuat suatu kebaikan itu diterima oleh Allah ketika kita mendatangkan kebaikan serupa apa yang lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan. Maka kita semuanya perlu berkomitmen. Kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk benar-benar mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kita kerjakan amalan-amalan yang kita sanggup mengerjakannya, amalan-amalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap amalan-amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita sisipi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan kita berharap di akhir Ramadan nanti kita termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan kita berpuasa, tujuan puasa itu sendiri. Dan itu hanya itu yang ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.